Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi chapter 5 tentang bukti audit. Yang pertama yaitu 5.1 pernyataan. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Auditor menggunakan asersi untuk transaksi, saldo akun, dan penyajian serta pengungkapan saat menilai risiko salah saji material dan saat merancang prosedur audit mereka. Mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material melalui memahami entitas dan lingkungannya, memberikan ringkasan asersi yang digunakan oleh auditor. Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Yang pertama, kejadian, yaitu transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kedua, kelengkapan, yaitu semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya telah dicatat. Ketiga, keakuratan, jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat pada jumlah yang tepat. Keempat, cut off, yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Dan yang terakhir, klasifikasi, yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar. Selanjutnya, asersi tentang saldo akun pada akhir tahun. Yang pertama, keberadaan, yaitu aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas ada. Kedua, hak dan kewajiban, yaitu entitas memegang atau mengendalikan hak atas aset, dan kewajiban adalah kewajiban entitas. Ketiga, kelengkapan, yaitu semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat. Dan yang terakhir, penilaian dan alokasi, yaitu aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang sesuai dan penilaian atau alokasi yang dihasilkan penyesuaian direkam dengan tepat. Selanjutnya, pernyataan tentang presentasi dan pengungkapan. Yang pertama, kejadian, hak, dan kewajiban, yaitu peristiwa yang diungkapkan, transaksi, dan hal lain telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kedua, kelengkapan, yaitu semua pengungkapan yang seharusnya disertakan dalam laporan keuangan telah disertakan. Ketiga, klasifikasi dan pemahaman, yaitu informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapan diungkapkan dengan jelas. Dan yang terakhir, akurasi dan penilaian, yaitu informasi keuangan dan lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang sesuai. Selanjutnya 5.2 jenis bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapat mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Yang pertama, bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait karena kuantitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Risiko audit mempengaruhi kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama fase respon risiko audit. Kesesuaian bukti audit dipengaruhi oleh sumbernya dan oleh asersi audit yang berisiko. Bukti dianggap lebih tepat jika memberikan informasi tentang suatu asersi yang paling berisiko material salah saji. Kedua, konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor ke pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor tentang hal-hal yang termasuk dalam surat konfirmasi. Surat konfirmasi bank adalah permintaan informasi tentang jumlah uang tunai yang disimpan di bank atau dalam cerukan, rincian pinjaman dengan bank, rincian jaminan aset yang dibuat untuk menjamin pinjaman, dan suku bunga yang dikenakan. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke pengacara klien jika pengacara memegang dokumen atas nama klien yang relevan dengan audit. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke debitur untuk memverifikasi saldo piutang. Auditor akan memilih debitur yang akan mereka kirimi konfirmasi. Ada dua jenis konfirmasi eksternal yang luas, yaitu konfirmasi positif dan negatif.
Konfirmasi positif meminta penerima untuk membalas dalam segala situasi. Sedangkan konfirmasi negatif bertanya pada penerima untuk membalas hanya jika mereka tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Ketiga, bukti dokumenter. Bukti dokumenter meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien, dokumen yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Keempat, representasi. Surat perwakilan hukum umumnya dikirim oleh klien kepada pengacaranya meminta mereka untuk melengkapi surat perwakilan dan mengirimkannya langsung ke auditor. Representasi tertulis mensyaratkan bahwa auditor berusaha untuk mendapatkan representasi tertulis dari manajemen klien mereka. Surat representasi manajemen biasanya mencakup pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Kelima, bukti verbal. Bukti verbal digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bentuk bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan dalam kertas kerja auditor sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan sebagai catatan. Keenam, bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Ini melibatkan penambahan kembali entry yang disertakan dalam jurnal dan buku besar klien. Ketujuh, bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada. Auditor memeriksa aset fisik klien untuk memastikan apakah mesin berfungsi, inventaris tampaknya dalam perbaikan yang baik, dan aset tetap dirawat dengan baik. Dan yang terakhir, bukti elektronik. Bukti elektronik mencakup data yang disimpan di komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindai dan di-fax. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Mereka tidak meninggalkan jejak kertas untuk mengakses detail transaksi ini. Auditor harus mengakses sistem komputer klien mereka, tempat detail disimpan. Jika perusahaan memulai dan menyelesaikan transaksi secara elektronik, auditornya akan menggunakan bukti elektronik untuk menetapkan bahwa transaksi tersebut terjadi. Selanjutnya 5.3 persuasif bukti audit. Yang pertama, bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti internal yang dipegang oleh klien meliputi catatan cek yang dikirim, salinan faktur, dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, kalkulasi, dan komputasi. Bukti ini dapat disimpan secara elektronik atau dalam bentuk kertas. Bukti yang dihasilkan secara internal adalah yang paling tidak meyakinkan karena hanya dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa klien telah secara akurat mengubah informasi ini ke dalam laporan keuangan. Kedua, bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien termasuk faktur dan pernyataan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber bukti ini cukup meyakinkan karena diproduksi oleh pihak ketiga, namun ada kemungkinan bahwa klien dapat memanipulasi dokumen-dokumen ini yang mengurangi keandalannya bagi auditor. Dan yang terakhir, bukti yang dibuat secara eksternal dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi, dan penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap paling andal dan berkualitas terbaik karena tidak bergantung pada klien. Karena bukti ini dibuat oleh pihak ketiga dan dikirim langsung ke auditor, klien tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Selanjutnya, bukti yang dihasilkan secara eksternal dianggap paling persuasif jika sumber bukti tersebut dianggap dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan independen dari klien.
5.4 menggunakan karya seorang ahli. Yang pertama, menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Kebutuhan untuk menggunakan jasa pakar bergantung pada pengetahuan tim audit, signifikansi dan kompleksitas item yang dinilai, dan ketersediaan bukti pendukung alternatif yang sesuai. Semakin besar risiko kesalahan penyajian material dari item yang sedang dipertimbangkan, semakin besar kemungkinan auditor akan meminta nasihat dari pakar. Kedua, menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Ini melibatkan pengaturan sifat waktu dan luas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Ketiga, menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari badan profesional yang relevan atau serupa. Reputasi pakar dalam bidangnya dan luas pengalaman mereka dalam memberikan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor juga dinilai. Pengetahuan dan pengalaman pakar harus sesuai. Keempat, menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Asosiasi akan ada ketika pakar adalah karyawan perusahaan atau dengan cara lain terhubung dengan klien. Ketika seorang pakar adalah karyawan klien atau dengan cara lain terhubung dengan klien, auditor menilai objektivitas pakar dengan mengacu pada status profesional mereka, reputasi mereka, dan pengalaman auditor sebelumnya dengan pakar tersebut. Kelima, menilai laporan pakar. Laporan pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan. Laporan harus merinci setiap tahapan proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan. Ini harus mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan atau perhitungan yang dilakukan. Dan yang terakhir, tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien berada pada auditor. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang pakar dan menentukan apakah bukti tersebut andal dan objektif. Selanjutnya, 5.5 menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit atau rekan perikatan grup mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Ketika membuat keputusan penerimaan atau kelanjutan klien, auditor akan mempertimbangkan kapasitas mereka untuk melakukan audit dan proporsi dari laporan keuangan yang harus mereka andalkan pada auditor lain atau auditor komponen. Saat menugaskan pekerjaan kepada auditor komponen, rekan perikatan grup akan mempertimbangkan kapasitas auditor lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Rekan perikatan grup juga akan mempertimbangkan reputasi auditor komponen dan memastikan bahwa mereka adalah anggota dari badan profesional yang memiliki reputasi baik. Rekan perikatan grup menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor komponen. Kedua auditor dapat mendiskusikan prosedur terperinci yang akan digunakan dan rekan perikatan grup kemudian menelaah kesimpulan utama yang ditarik dalam kertas kerja auditor komponen. Rekan perikatan grup menggunakan bukti yang diberikan oleh auditor komponen ketika menarik kesimpulan akhir tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien. Temuan sebuah komponen auditor atas suatu komponen laporan keuangan akan ditempatkan dalam konteks audit secara keseluruhan. Jika rekan perikatan grup khawatir bahwa auditor komponen tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai komponen laporan. Selanjutnya 5.6 prosedur pengumpulan bukti. Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dalam bagian ini dilakukan pada berbagai tahapan audit.
Ketika menilai risiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, menguji pengendalian tersebut, melakukan pengujian dan penggambaran substansif terperinci kesimpulan akhir. Auditor akan memeriksa catatan dan dokumen untuk berbagai alasan saat menguji pengendalian. Auditor akan memeriksa dokumen untuk bukti. Aset berwujud diperiksa untuk memberikan bukti bahwa aset tersebut ada dan tampaknya dalam perbaikan yang baik atau rusak atau melewati tanggal penggunaannya. Adapun prosedur pengumpulan bukti yang pertama, observasi. Observasi hanya memberikan bukti suatu proses pada saat auditor mengobservasi proses tersebut dilakukan di luar. Auditor perlu menentukan apakah terdapat bukti bahwa prosedur yang diamati telah diterapkan secara konsisten selama periode yang diaudit. Kedua, permintaan keterangan. Digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan untuk menguatkan bukti yang lain yang dikumpulkan selama audit. Ketiga, konfirmasi adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh auditor pihak ketiga. Mereka digunakan untuk mendapatkan bukti tentang item tertentu untuk termasuk dalam catatan klien. Keempat, penghitungan ulang digunakan untuk memeriksa keakuratan matematis dari file dan catatan klien. Ini akan melibatkan pemeriksaan penambahan dan perhitungan yang lebih kompleks. Kelima, teknik audit berbantuan komputer, di mana data klien disalin ke komputer auditor dan penambahannya dihitung ulang menggunakan paket perangkat lunak auditor. Keenam, kinerja ulang. Kinerja ulang berarti mengikuti proses yang digunakan oleh klien saat menguji kontrol. Prosedur klien dilakukan kembali untuk memeriksa efektivitas kontrol. Saat melakukan pengujian substansif, estimasi klien dilakukan kembali untuk memverifikasi jumlah yang dihitung oleh klien. Dan yang terakhir, prosedur analitis. Prosedur analitis digunakan untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Selama fase penilaian risiko audit, fluktuasi yang tidak biasa diidentifikasi. Selama risiko dalam tahap respon audit, prosedur analitik digunakan untuk mengevaluasi informasi yang termasuk dalam laporan keuangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.